Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Sekar Prasasti, NPM 1911060283 dari kelas Biologi D semester 4 dengan mata kuliah Pendidikan Lingkungan. Di sini saya akan menjelaskan materi yang berjudul Manajemen Lingkungan terkait tugas UAS Pendidikan Lingkungan. Materi pertama adalah pengertian manajemen lingkungan. Manajemen lingkungan adalah suatu kerangka kerja yang dapat diintegrasikan ke dalam proses-proses bisnis yang ada untuk mengenal, mengukur, mengelola, dan mengontrol dampak-dampak lingkungan secara efektif, dan oleh karenanya merupakan risiko-risiko lingkungan. Manajemen lingkungan selama ini sebelum adanya ISO 14001 berada dalam kondisi terpecah-pecah dan tidak memiliki standar tertentu dari satu daerah dengan daerah lain, dan secara internasional berbeda penerapannya antara negara satu dengan lainnya. Praktek manajemen lingkungan yang dilakukan secara sistematis, prosedural, dan dapat diulang disebut dengan sistem manajemen lingkungan. Materi kedua ada unsur-unsur dasar. Yang pertama, kebijakan lingkungan, yaitu pernyataan tentang maksud kegiatan manajemen lingkungan dan prinsip-prinsip yang digunakan untuk mencapainya. Yang kedua, perencanaan, yaitu mencakup identifikasi aspek lingkungan dan persyaratan peraturan lingkungan hidup yang bersesuaian, penentuan tujuan pencapaian, dan program pengelolaan lingkungan. Yang ketiga, implementasi, yaitu mencakup struktur organisasi, wewenang dan tanggung jawab, training, komunikasi, dokumentasi, kontrol, dan tanggap darurat. Yang keempat, pemeriksaan reguler dan tindakan perbaikan, yaitu mencakup pemantauan, pengukuran, dan audit. Yang kelima, kajian manajemen, yaitu kajian tentang kesesuaian dan efektivitas sistem untuk mencapai tujuan dan perubahan yang terjadi di luar organisasi. Yang ketiga ada tujuan penerapan. Tujuan dari diterapkannya sistem manajemen lingkungan adalah untuk memberikan dukungan dalam perlindungan dan pencegahan pencemaran lingkungan yang setara dengan keperluan sosial ekonomi. Sistem manajemen lingkungan mencakup berbagai hal yang terkait dengan kompetisi dan strategi. Lalu tujuan manajemen lingkungan menurut ISO 14001 untuk membuat manusia, binatang, dan tumbuhan tetapi lestari atau hidup di dalam kondisi yang terbaik dan hidup secara alami. Yang keempat, manfaat penerapan. Yang pertama, pengurangan pencemaran lingkungan. Yang kedua, peningkatan pada proses efisiensi. Yang ketiga, peningkatan pada kinerja manajemen atau moral kerja. Yang keempat, peningkatan kepuasan konsumen. Yang kelima, peningkatan pemenuhan peraturan lingkungan. Dan yang terakhir, peningkatan penjualan. Untuk materi terakhir yaitu karakteristik dan struktur dasar. Karakteristik yang pertama dapat diterapkan untuk seluruh tipe dan ukuran organisasi. Yang kedua, mengakomodir beragam kondisi geografis, sosial, dan budaya. Lalu untuk strukturnya, ISO 14001 mencakup struktur organisasi, tanggung jawab, perencanaan, praktek, prosedur, proses, dan sumber daya yang bertujuan untuk mengembangkan, menerapkan, mencapai, mengkaji, serta memelihara kebijakan. Sekian penjelasan materi tentang manajemen lingkungan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.